Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Insinyur Helmi, MP. Status Ikatan Kerja adalah sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan STIK Pantai-Kulu Darussalam Banda Aceh. Status kepegawaian di STIK ini adalah non ASN. Sekarang kami dipercayakan mengajar mengampu mata kuliah ilmu tanah hutan. Ilmu tanah hutan ini terdiri daripada 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, di mana ilmu tanah ini dalam proses belajar mengajarnya kita akan memberikan kepada mahasiswa sebelum kita mengajar mengenai CPL Prodi dan CPL mata kuliah ilmu tanah hutan tersebut. Di antara CPL Prodi adalah mahasiswa mampu untuk mengembangkan konsep daripada ilmu tanah hutan, ruang lingkup ilmu tanah hutan yang umumnya terdiri daripada sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar ilmu tanah seperti yang lainnya, yaitu kesuburan tanah, mengenai perpetaan, mengenai survei, mengenai pencemaran tanah. Dalam mata kuliah ilmu tanah hutan ini, sebelum kami mengajar kepada mahasiswa, kami memberikan dulu di awal kuliah adalah kontrak kuliah yang berisi mengenai deskripsi dan tujuan mata kuliah, di mana bagian ini menjelaskan apa yang dipelajari dan apa yang manfaat dalam ilmu tanah hutan tersebut. Kemudian kontrak kuliah berisi mengenai aturan main dan jadwal, seperti misalnya kehadiran daripada mahasiswa harus 75%. Kemudian di dalam kontrak kuliah tersebut kami jelaskan mengenai bagaimana sistem penilaian dalam bentuk kuis, tugas, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mata kuliah ilmu tanah hutan ini pada pertemuan pertama setelah kita mengadakan kontrak kuliah, kita mengharapkan kepada mahasiswa untuk mengetahui dan menjelaskan definisi, istilah, dan ruang lingkup daripada ilmu tanah hutan. Kemudian pada pertemuan dari 14 pertemuan, pertemuan kedua adalah menjelaskan definisi tentang konsep, fungsi, dan komponen tanah, di mana komponen tanah itu terdiri daripada material air, kemudian udara, kemudian bahan mineral, dan selanjutnya adalah kadar daripada bahan organik suatu profil pada tanah. Kemudian yang pertemuan ketiga adalah menjelaskan bagaimana proses daripada pembentukan tanah. Mahasiswa kita ajarkan dalam pembentukan tanah itu ada 5 faktor. Yang pertama topografi, bahan induk, jasad renik, iklim, dan waktu. Dari kelima yang tadi itu kita akan melihat mana yang positif dan mana yang negatif terhadap pembentukan tanah. Selanjutnya kita memberi mata pelajaran mengenai tentang morfologi tanah. Bagaimana morfologi tanah itu mempengaruhi tingkat kesuburan atau ketidaksuburan suatu jenis tanah, pada tanah tua kah atau pada tanah muda. Kemudian mahasiswa kita berikan pemahaman dan mampu menjelaskan tentang sifat fisika,
Sifat fisika itu adalah suatu sifat yang dapat kita lihat secara fisik. Kemudian diteruskan pada pertemuan ke-6, yaitu dengan memberi pemahaman tentang air tanah, baik air tanah permukaan, air tanah dalam, dan air tanah yang membuat keadaan tanah itu menjadi lebih baik atau tererosi dan tanah longsor. Setelah menjelaskan sifat fisika, pertemuan selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat kimia tanah. Di antaranya mahasiswa mampu menjelaskan tentang potensial hidrogen atau pH tanah, kadar bahan organik tanah, mengenai kapasitas tukar kation, mengenai kejenuhan basa, dan lain-lain. Pada pertemuan ke-8, yang tidak kalah pentingnya adalah di antara sifat fisika tadi, yaitu sifat fisika, kimia, dan biologi. Pada biologi akan kita jelaskan mengenai peranan biologi terhadap pembentukan tanah, baik yang makrofauna atau mikrofauna, makroflora atau mikroflora. Dari keempat tadi, mana yang lebih berperan terhadap pembentukan tanah dan mempengaruhi sifat-sifat daripada tanah tersebut. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 kita akan menjelaskan kepada mahasiswa mengenai pupuk dan pemupukan. Pupuk ini ada dari unsur pupuk itu ada pupuk makro dan ada unsur pupuk mikro dan pupuk tambahan. Pupuk makro yang dibutuhkan bagi tanaman akan kita jelaskan bahwa yang paling dominan adalah pupuk nitrogen, fosfat, dan pupuk kalium. Selanjutnya akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ke-8 adalah mengenai hara daripada tanah. Pada akhir kuliah tersebut kita memberikan ujian tengah semester kepada mahasiswa yang tetap langsung di kelas dengan cara soalnya dikerjakan di kelas dan diserahkan pada hari itu juga. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa kita ajari cara melihat kesuburan tanah, karena tanah-tanah tersebut biasanya terdiri pada tanah yang subur dan tanah tidak subur. Tingkat kesuburan tanah yang subur atau tidak subur pada beberapa jenis tanah seperti andosol, encetitol, dan lain-lain akan dilihat dan dijelaskan secara detail pada pertemuan ke-9 ini. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 kita akan menjelaskan tentang pengelolaan tanah dan lahan. Pengelolaan tanah kita berikan agar mahasiswa memahami apa lebih atau apa kelemahan atau kekurangan daripada cara mengolah tanah seadanya atau tidak diolah sama sekali atau diolah dengan sempurna. Karena produksi daripada suatu tanaman sangat tergantung di awal sebelum tumbuh dan berkembang adalah bagaimana tanah itu diolah. Jadi sebagai bentuk pra penanaman umumnya tanah-tanah akan dilakukan pengolahan. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 mahasiswa akan kita itukan dengan klasifikasi daripada tanah. Tanah itu kalau dipakai dari sistem Yusda terdiri daripada 10 jenis tanah yang akan diakhiri dengan huruf sol. Misalnya litosol, latosol, ada juga yang seperti encetisol, ada pula seperti andosol dan lain-lain. Akhirnya pada pertemuan ke-13 ke-14 kita akan memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang konservasi tanah dan air, baik secara fisik, baik secara kimia maupun secara biologi. Di mana urutan
biayanya semakin membesar didahului oleh sifat fisika, kimia, dan biologi. Terakhir pada pertemuan ke-14 kita akan melakukan mengenai pembahasan kepada mahasiswa tentang pencemaran daripada tanah. Dewasa ini di daerah-daerah yang berhutan, umumnya di daerah terisolir atau pada tanah-tanah hutan yang masih perawan, sudah dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya mineral seperti penambangan emas dan batu bara atau penambangan pasir yang membuat tanah-tanah tersebut selain dieksploitasi secara besar-besaran akan menimbulkan pencemaran tanah dan air. Akhirnya pada kuliah terakhir atau pada pertemuan terakhir kita akan menjelaskan juga tentang bagaimana cara kerja, secara observasi dan deskripsi saat-saat nanti akan kita lakukan praktikum. Dan sebelum memulai praktikum di lapangan dilakukan secara paralel adalah ujian akhir semester. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan ketiga dalam mata kuliah ilmu tanah hutan, di mana beban SKS-nya adalah 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS adalah praktikum. Sebelum kita mulai kuliah, marilah kita berdoa dengan mengucapkan masing-masing dalam bentuk Al-Fatihah. Selesai. Sebelum kita mulai dengan mata kuliah yang bertajuk mengenai sifat-sifat fisika tanah, 2 kali pertemuan sebelumnya saya akan menerangkan mengenai wahyu ilmu tanah, dan yang baru saja kita selesaikan di minggu yang baru adalah mengenai komponen ilmu tanah. Jadi sebelum kita melangkah kepada sifat fisika tanah, kita harus mengetahui dulu mengenai komponen dalam tanah. Komponen dalam tanah terbagi dalam 4. Yang pertama, ada bersama saya, maka saya Pak. Ya, Info yang pertama ada bahan mineral ya 45%. Kemudian ada bahan organik sekitar 5%, dan kemudian air tanah sekitar 25%. Dan kemudian udara sekitar 25%. Ya, terima kasih. Dari 4 komponen tadi yang telah diutarakan oleh Saudara Wiker, bahwa ada di situ tergantung tadi ada bahan organik, mineral tanah, air, dan udara. Dari yang komponen 45% itu ada bahan mineral. Bahan mineral itu terdiri atas 3 sifat utama. Yang pertama sifat fisika, yang kedua sifat kimia, yang ketiga adalah sifat biologi. Sebelum saya teruskan, bisa diulang siapa membantu saya yang mengadili? Ada berapa sifat? Ada 3 sifat kimia, sifat fisika, sifat biologi. Iya. Kalau kita lihat segi kualitas tanah, ketiga sifat itu penting. Nah, untuk memperdalam mengenai sifat-sifat fisika tanah, sifat-sifat kimia tanah, sifat-sifat biologi tanah, insya Allah minggu depan pada pertemuan setelah nanti kuliah terakhir kita akan melaksanakan praktikum. Di situ nanti akan tersedia terurai mengenai sifat-sifat tanah yang ketiga yang kita maksudkan tadi. Baiklah, sekarang kita lihat di PowerPoint bahwa ada sifat-sifat fisika tanah. Sifat-sifat fisika tanah itu kalau secara awam, kalau masyarakat tanya apakah sifat-sifat fisika tanah, karena rata-rata masyarakat di kampung atau di tempat umum, kalau kita sudah tamat sekolah di tanah ini menganggap kita ahli dalam bidang tanah.
untuk sifat-sifat fisika yang kita kuliah pada hari yang berbahagia ini. Sifat-sifat fisika tanah secara awam kalau kita jawab adalah sifat-sifat yang nampak, dapat kita rasakan. Seperti seorang manusia misalnya, ini manusia fisiknya ideal. Nah, di dalam tanah begitu juga. Jadi sifat-sifat fisika tanah itu adalah mengenai hal-hal yang bisa kita rasakan. Ya, kalau LPS-nya di sini adalah CPL, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar ilmu tanah itu secara umum dulu. Sedangkan CTNK, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami tentang karakteristik tanah. Di antaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup sifat fisika tanah. Ya, sifat fisika tanah. Mengapa kita harus mempelajari sifat fisika tanah? Karena sifat fisika tanah seperti tekstur, struktur, porositas, warna tanah mempengaruhi kemampuan tanah dalam berproduksi. Untuk tumbuh berkembang suatu tanaman harus diikuti sebelumnya dengan karakteristik daripada sifat fisika tanah. Nah, misalnya kalau segi kehutanan, bagaimana produktivitas kayu, bagaimana produktivitas pertumbuhannya, itu harus dibarengi. Untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan produksi harus diperhatikan faktor fisika tanah. Ya. Nah, selanjutnya sifat fisika tanah itu, sebelum saya teruskan, mungkin ada yang mempelajari teori yang telah Bapak kirim, PowerPoint Bapak kirim kepada kalian. Siapa bisa bantu saya dalam ruangan ini? Apa saja sifat fisika tanah? Ya, silakan. Saya sifat-sifat dari fisika tanah terdiri dari ada sifat tekstur tanah, kemudian ada struktur tanah, dan kemudian ada warna tanah. Ya, itu yang utama. Ya. Ada beberapa yang lain yang lainnya. Jadi saya ulang kembali bahwa sifat fisika tanah itu sifat yang bisa dirasakan. Seperti tadi sudah disebut oleh salah seorang mahasiswa kawan kalian bahwa itu ada mengenai struktur tanah, tekstur tanah, maaf. Nah, tekstur tanah ini ada 12 macam. Ya, tekstur tanah secara umum bagi 3: pasir, debu, ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ingin menanam tanaman yang butuh harus ada kadar kualitas air, berarti harus media tumbuhnya harus banyak liat. Misalnya seorang petani di kampung kita, orang tua kita atau orang tua kalian menanam kacang tanah misalnya, ya, karena ada pembentukan buah dalam tanah itu harus gembur tanah, berarti harus banyak kandungan pasirnya. Ya, kalau jumlah pasir, debu, liat sama, itu disebut dengan lembu. Ini yang ada di tengah-tengah ini. Ya, ini mudah sekali sekarang, hasilnya bisa kalian download dari internet, oleh di mana-mana ada gambar segitiga tekstur ini. Nanti sampai ke rumah bisa diteruskan untuk memperdalam mengenai tekstur tanah. Ya, jadi tekstur tanah itu terdiri dari belajar. Komponen utamanya ada 3, apa tadi? Pasir, debu, ya. Saya mau bertanya dulu sebelum kita teruskan dengan slide sebelumnya. Kalau menanam padi untuk ketahanan pangan, apa yang perlu diperbanyak pada media tumbuhnya? Pasir, debu, liat, mana? Ya. Sudah dikuasai ya. Kita teruskan dengan yang tekstur, struktur, porositas. Ya. Kalau tekstur itu tidak bisa dirubah, Misalnya kalian punya model yang banyak, bahwa ini untuk tumbuh tanaman genol, teksturnya di tempat tumbuh yang lapangan itu ada yang tanaman itu kita robah, pasir kita robah ke dalam bentuk liat, nggak bisa. Tapi dalam skala kecil bisa. Misalnya kita beli tanah timbul, kan kita bilang ini tanahnya jangan banyak kali batu-batunya, ya bisa. Kalau struktur ini yang berbeda dengan tekstur tadi, ini bisa dirubah.
Misalnya seorang petani di kampung ingin menanam dalam bentuk agroforestry, kombinasi antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Misal yang contoh di Aceh Selatan, sebelum sawitnya besar ditanam tanaman kacang tanah. Nah, kacang tanah itu perlu pengukuran. Seorang petani akan melakukan dengan cara pengukuran mungkin pakai sanggul, ya kan? Tanahnya diperbaiki, tanahnya direkayasa. Itu namanya memperbaiki struktur tanah. Kalau tekstur tidak bisa diperbaiki. Dalam skala besar, misalnya kita sudah ahli kehutanan, kita bilang sama masyarakat, tolong ganti tanah saya menanam jati, harus banyak tanah berkapur. Tidak bisa, ya, itu dia. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenai porositas. Porositas itu adalah jumlah kandungan udara pada tanah. Misalnya seorang ingin menanam padi, dia pakai traktor dulu, kan diolah tanahnya kan? Nah, diolahnya tanahnya, kalau bahasa sehari-hari jangan patah, supaya akar tanaman yang masih primordial, yang masih lunak, yang masih lemah itu dia bisa tumbuh ke dalam tanah. Ada manfaat lain pengolahan tanah nanti, dia ada materi juga selanjutnya, misalnya untuk membuang menyiangi gulma, tanaman pengganggu, ya kan? Nah, ada nanti model garu dan cangkul yang dicangkul dulu. Nah, selanjutnya yang mengenai struktur tanah tadi sudah saya jelaskan yang 12 ini, ada gambarnya ini. Kemudian permeabilitas. Permeabilitas itu kemampuan tanah untuk meneruskan air. Ya, kalau ada pertanyaan gini dulu. Siapa lebih banyak meneruskan air, tanah berpasir atau tanah berliat? Tanah berpasir yang meneruskan air ke bawah, ya, betul, ya. Nah, kemudian dalam sehari-hari ada plastisitas ini sifat tanah, terutama tanah liat untuk yang mengalami deformasi permanen tanpa retak ketika diberi tekanan. Seorang masyarakat atau seorang yang berusaha di bidang UMKM, saya membuat gerabah, dia harus ada tanah berpasir, tanah liat, dan tanah lembu. Persentase itu dicampur baru plastisitasnya tinggi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, plastisitas itu kita ambil tanah, kita putar-putar, kita buat gulungan, kita buat seperti pipa. Nah, itu kalau dia nggak patah, plastisitasnya tinggi. Ya, misalnya tangan kita nih, kalau diketak kayak gini dia melor. Nah, itu pastinya tinggi. Itu kalau contoh sehari-hari. Kalau tangan kita ditukar orang, patah, berarti kandungan pasirnya tinggi. Makanya dalam orang membuat batu bata, kombinasi antara pasir, debu, dan liat. Ya. Seterusnya mengenai warna tanah. Insya Allah kalau praktikum ini buku tanah ini nggak dijual, ya, harus kita pesan khusus ya. Dan kalau kita praktikum itu nanti kita sediakan dari lab ilmu tanah. Nah, ini buku Toyota ini ada 3 komponen. Yang pertama Bu, yang kedua Value, yang ketiga Chroma. Pada buku tanah itu, ini ada lubang-lubang. Tembus tanah kita ambil tanah, kita bisa memeriksa warna tanah. Kalau secara teori, semakin tanah berwarna hitam, semakin subur. Semakin pucat warna tanah, semakin tidak subur. Nah, pertanyaan saya bisa dijawab rame-rame, mana lebih subur tanah sawah dengan tanah portoli merah kuning? Tanah sawah itu tanah aluvial, dia berwarna agak hitam. Tanah portoli merah kuning, tanah yang kalau di jalan-jalan di gunungan-gunungan itu warnanya agak kuning, merah kuning. Pertanyaan saya tadi, ya, mana yang lebih subur? Tanah sawah yang aluvial dengan tanah kebun sawit yang tanah pengkal, mana lebih subur? Sawah. Apa ciri-cirinya dalam bentuk sifat apa gini? Yaitu warna tanahnya lebih hitam. Ya. Nah, ini dia. Biasanya
ditentukan dengan sifat kimia tanah, belum menjamin tanah subur itu pH-nya ideal. Makanya setiap tahun orang, kalau kalian di kampung-kampung, kalian lihat petani, dia setelah menanam padi pasti diberi pupuk urea, pupuk fosfat, dan pupuk kalium. Di antara tiga itu, pupuk fosfat ada beberapa unsurnya yang bisa meningkatkan pH tanah. pH tanah itu ditentukan memang oleh karakteristik daripada tanaman-tanaman tertentu. Yang dulu waktu awal kuliah kita kumpulkan tugas rumah mengenai cara tumbuh tanaman. Cara tumbuh tanaman nanti semestinya yang baik adalah mengandung tiga sifat: sifat fisika, kimia, dan biologi. Ya, itu yang dapat kita sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas atensinya. Sebelumnya ada kesimpulan, ya. Sifat-sifat fisika tanah merupakan sifat yang dapat dilihat atau diamati secara langsung. Ya. Yang kedua, pentingnya pengaruhnya dibandingkan dengan sifat kimia maupun biologi tanah. Yang terakhir, sifat fisika tanah menentukan tingkat kesuburan tanah dan pertumbuhan produksi. Untuk kuliah berikutnya pada pertemuan keempat, silakan kalian catat soalnya mengenai jelaskan mengapa sifat fisika tanah sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan produksi tanah. Bisa diulang pertanyaan ini supaya lebih mengerti. Silakan Pani, coba baca. Tugas yang untuk minggu depan dikumpulkan pada pertemuan keempat. Apa soalnya? Jelaskan mengapa sifat fisika tanah sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan proses tanah. Iya. Demikianlah kuliah kita pada hari yang berbahagia ini dalam mata kuliah ilmu tanah hutan, pertemuan ketiga mengenai sifat-sifat fisika tanah. Kita akan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita akan berjumpa dalam pertemuan keempat mengenai sifat-sifat kimia tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.